إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat kita jadikan modal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita tumpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita dapat mengapaki jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, izinkanlah kami selaku khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan terus berusaha sekuat tenaga menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan pula dengan sekuat tenaga berusaha menjauhi segala larangannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tema pada siang hari ini diberikan oleh dekan kepada kami adalah bagaimana menjauhi perilaku boros dalam kehidupan sehari-hari kita. Islam sebenarnya menganjurkan kepada umatnya untuk memperkaya diri, memperkuat diri. Hal ini dikarenakan dengan harta kekayaan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran syiar Islam, mengentaskan kemiskinan dan juga menghindarkan diri dari kekufuran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Akan tetapi manakala harta juga dapat membuat manusia menjadi lalai. Harta merupakan ujian bagi pemiliknya. Jikalau tidak dikelola dengan baik dan salah, justru akan menggelincirkan pemiliknya kepada jurang kenistaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perilaku yang buruk terhadap pengelola harta adalah perilaku boros. Manakala di tengah semaraknya aktivitas pasar bebas, marketplace online, pola hidup konsumtif, dan aktivitas media sosial yang menjadikan tren belakangan ini menuntut kita harus memiliki kemampuan mengimbangi, menakar kemampuan diri atas wujud rayu produk, marketing, dan diskon yang berseliweran di antara kita. Jikalau kita telisik makna boros atau dalam bahasa Arab tabdir, atau yang lebih kita kenal sebagai mubadir sebagai pelakunya, pemborosan yaitu adalah keadaan menghabiskan lebih banyak uang, tenaga atau sumber daya di luar kemampuan, di luar kebutuhan, dan di luar daya dukung yang disebabkan tingkah laku dan gaya hidup yang berlebihan, baik dalam memanfaatkan uang, harta, barang, sumber daya yang ada dengan tujuan kesenangan dan nafsu belaka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita
kehidupan sehari-hari kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat surat Al-Isra ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Maka berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin haknya, dan orang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Allah pula menggambarkan seseorang yang berlaku boros sebagaimana digolongkan dalam golongan teman-temannya setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Sungguh orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tidaklah mengherankan Allah memperumpamakan demikian, karena salah satu bentuk akibat dari perilaku boros adalah orang pelakunya akan selalu mencari harta untuk memenuhi keinginan dan kesenangannya, sehingga dalam kesibukannya mencari harta cenderung melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperilaku boros, maka gaya hidupnya akan sangat tinggi biayanya. Dengan demikian mereka berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keinginan yang dipengaruhi nafsunya. Dan sikap boros pula akan menimbulkan sifat turunannya, yaitu iri, dengki, kikir, sombong, suka pamer, dan lain sebagainya. Semua hal yang justru keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud mendefinisikan perilaku sombong, perilaku boros adalah sesuatu yang dinafkahkan atau sesuatu yang dikeluarkan atau sesuatu yang dipergunakan di luar dari kebenaran dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mengambil definisi ini, maka ketika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada dasarnya boros tidak hanya tentang harta. Boros bisa tentang waktu. Allah memberikan kita waktu begitu banyak, manakala kita membuat waktu mubadzir atau membuat waktu tidak untuk hal-hal yang berguna, baik bagi diri sendiri dan orang lain, dan juga dalam ketaatan pada Allah, maka sudah masuk kategori boros pada waktu. Dan pun dalam hal-hal yang lain pula, seperti waktu, umur, kesehatan, dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimanakah kita dapat menghindari agar tidak terjebak dalam perilaku boros itu sendiri? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik pada setiap memasuki masjid. Makanlah dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kata berlebih-lebihan dalam ayat ini menggunakan kata la yuhibbul musrifin atau kata israf. Dasarnya adalah sikap berlebih-lebihan pada hal yang diperbolehkan. Sedangkan manakala kita melakukan pemborosan ataupun mubadzir atau takdir, maka melakukan sesuatu berlebih-lebihan yang pada akhirnya mendatangkan keburukan dan juga kelalaian dan tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Cara yang berikutnya adalah menghindari sikap boros dalam kehidupan dengan cara berhemat dan hidup sederhana, atau dalam pengertian mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Berhemat atau hidup sederhana bukan berarti melarat, tetapi berhemat adalah mencukupi kebutuhan yang diperlukan tanpa berlebih-lebihan. Lantas hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah perilaku boros dalam kehidupan kita yang ketiga adalah berlaku tidak kikir atau dermawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد معلوما محسورا. Janganlah kalian jadikan tangan kalian terbelenggu pada leher. Yang dimaksudnya ini adalah berusaha menyembunyikan diri untuk tidak berderma pada orang lain, atau dalam kata lain kikir. Dan jangan pula engkau mengulurkan tangan secara berlebihan atau dengan perilaku boros, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Hal ini sejalan sebagaimana ayat yang kami bacakan di awal tadi, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan larangan tubadzir tabdzira dengan sebelumnya adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan baik berupa apapun, harta, kesempatan, tenaga, maka hendaknya kita dapat membantu orang lain dari kerabat dekat, orang miskin dan juga musafir. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal-hal yang telah kami jabarkan sebelumnya, maka kita dapat mewaspadai diri dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang tercela, dan mudah-mudahan dengan kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi apa yang kita lakukan dan Allah memasukkan kita dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'awat ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى